anak-anak sedang mengalami perkembangan bagaimana mereka belajar, kemarin juga selesai PTS dan mengadakan gelar karya dan pentas seni, dan sekarang bagaimana persiapan untuk pembelajaran di masa Ramadan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah Ibu ya, luar biasa sekali itu Bu kegiatannya. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini apa yang Ibu Tri harapkan pada percakapan kita kali ini? Kita bisa sama-sama bagaimana pembelajaran yang baik untuk anak-anak dan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Iya. Menurut Ibu dari pertemuan kali ini ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di kelasnya Ibu Tri ya. Permasalahannya apa saja ya Bu ya yang ada di kelasnya Ibu Tri? Bisa tolong disebutkan Bu? Iya. Sekarang akhir-akhir ini anak-anak mengalami kurangnya disiplin waktu ketika memulainya pembelajaran. Ada yang datang jam 7 lebih 10, jam 7 lebih 15. Intinya pada saat saya udah di kelas, anak-anak ada yang baru datang, beberapa ada yang baru datang Ibu. Yang kedua itu anak-anak kadang tidak menaati peraturan-peraturan kelas yang telah disepakati bersama. Selain itu, banyaknya anak-anak yang terkadang tidak mengerjakan PR yang diberikan ketika di kelas. Berarti di sini ada permasalahan ada dua ya Bu ya. Yang pertama kehadiran yang mungkin Bu ya, yang kedua anak itu tidak mengerjakan PR, Bu ya, tidak melaksanakan tugas yang Ibu sampaikan dengan baik. Kira-kira Ibu Tri tahu nggak penyebab permasalahan anak itu bisa menjadi seperti itu, kenapa gitu Bu? Ya, dengan beberapa kegiatan yang saya lakukan atau cara yang saya lakukan, pertama itu saya mencoba bertanya ke anak terlebih dahulu alasannya apa. Beberapa alasannya tuh saya tidak dia mengajari di rumah Ibu, terus juga banyak sekali yang bilang lupa Ibu, tidak mengerjakan. Terus itu yang kedua, selain menanyakan ke anak, saya menanyakan ke wali kelas sebelumnya. Dan saya kan mengajar di kelas 4 nih Ibu, jadi saya nanya di kelas 3 dulu, wali kelas di kelas 3 dulu, sebenarnya anak ini dulunya seperti apa perkembangannya, apakah rajin ataukah kurang rajin ataukah butuh banyak bimbingan. Terus selain itu berkoordinasi dengan orang tua, menanyakan bagaimana nih perkembangan belajarnya di rumah. Kayaknya seperti itu. Seperti itu ya, jadi penyebabnya banyak ya Bu ya, yang membuat latar belakang anak bisa menjadi seperti itu ya Bu ya. Kemudian sudahkah ada upaya dari Ibu Tri sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu Bu, ataukah ada penanganan khusus bagi setiap anak, misalnya untuk anak yang hadir tidak tepat waktu caranya seperti ini, atau yang kedua untuk anak yang tidak mengerjakan PR caranya seperti ini, ataukah disamakan seperti itu? Bagaimana upayanya Ibu Tri untuk menghadapi permasalahan anak tersebut? Ya, sebelum melakukan upaya, saya cari tahu dulu alasan dan penyebabnya seperti tadi Bu ya, dengan tanya ke orang tua, dengan tanya ke murid. Ternyata banyaknya orang tua yang kurang perhatian ke anak-anak, bagaimana perkembangan anak-anak seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang saya upayakan setelah mencari tahu, dan setiap anak pasti berbeda-beda Ibu penanganannya, karena setiap anak memiliki karakter berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda-beda, dan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Jadi pertama upaya yang saya lakukan adalah mencoba mendalami perkembangan anak tersebut. Apakah gaya belajarnya visual, kinestetik, atau auditory. Terus juga bagaimana pekerjaan orang tuanya juga sangat berpengaruh untuk nanti saya berbahasa dengan mereka. Saya mencoba untuk cari tahu dengan mereka tekniknya seperti apa nih. Misalkan seharian bekerja di luar, tetapi harus mencoba untuk tetap mengupayakan memberikan pendampingan bimbingan kepada peserta didiknya. Jadi yang pertama, selain mencari tahu gaya belajar dan karakteristik anak, saya juga mencoba berkomunikasi dengan orang tua untuk usahakan bagaimana membimbing anak di rumah. Terus yang ketiga, dari dokumentasi yang ada di sekolah, dari rapotnya anak-anak, terus juga bisa wawancara kepada wali kelas sebelumnya, upaya-upaya yang saya lakukan untuk tepatnya kira-kira untuk anak di situ tuh bagaimana, seperti itu Bu. Luar biasa sekali ya upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Tri dalam menangani permasalahan anak di sini. Ya. Apakah Ibu pernah meminta bantuan terhadap guru lain untuk mengatasi permasalahan anaknya Ibu Tri ini? Ya,
Alhamdulillah, saya juga mencoba untuk terus berkomunikasi dengan guru wali kelas sebelumnya mengenai perkembangan anak di kelas 3 seperti apa, di kelas 4 seperti apa. Selain itu, saya juga mencari tahu dan mencoba berkolaborasi untuk guru senior yang lebih berpengalaman untuk menangani anak-anaknya. Dan yang terpenting adalah kolaborasi dengan orang tua, karena bagi saya kerjasama yang baik itu dengan orang tua, karena keberhasilan pendidikan itu juga harus melibatkan orang tua, tidak hanya guru saja. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu Tri. Jadi dengan nggak hanya kita sebagai guru ya yang di sekolah harus menyelesaikan permasalahan siswa, tentunya kita juga berkolaborasi dengan orang tua, bekerja sama untuk membina karakter akhlak kita ya Bu ya, untuk agar lebih baik lagi. Tentunya tadi juga Ibu Tri sudah berkolaborasi juga ya dengan guru lain ya. Luar biasa sekali Ibu upayanya untuk menghadapi permasalahan anak ini. Kemudian apa komitmen Ibu untuk merawat keberlanjutan, kemudian untuk apa ya mengoptimalkan strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi? Baik Ibu, karena setiap anak itu ada moodnya, ada bagaimana kapan dia rajin, kapan dia ini, jadi saya membuat kesepakatan kelas dengan membuat tabel aku ingin dan aku harus. Nah, tabel aku ingin ini berisi tentang di kelas itu ingin seperti apa. Contoh, kelasnya yang nyaman, yang bersih, ibu gurunya diadakan permainan atau menggunakan media yang berbeda-beda setiap pertemuannya biar anak-anak gak bosen, ingin tidak hanya menulis saja, ingin dibanyakin matematika, misalkan seperti itu Bu aku maunya. Nah, di tabel aku ini ya anak-anak tuh, nah bagaimana nih caranya ketika kelasnya bersih? Nah, berarti ya harus dengan rajin mengerjakan piket kelasnya. Biasanya saya piket kelas di kelas itu pagi dan pulang sekolah Ibu, biar sampahnya tidak terlalu banyak di sekolah dan di kelasnya kayak gitu. Terus kalau misalkan ingin suasana kelasnya nyaman, ya ketika di pembelajaran, ketika guru sedang menerangkan, sedang pembelajaran, untuk mengurangi bercandanya atau berantemnya seperti itu. Nah, outputnya dari itu kita bersama-sama membentuk kesepakatan kelas yang berisi konsekuensi ketika melanggar atau tidak mematuhi kesepakatan kelas. Nah, konsekuensinya itu kita dibuat bersama, kita buat bersama, misalkan melanggar membuang sampah di kolong atau enggak membuang sampah di kelas. Nah, ini konsekuensinya apa? Misalkan mencabut rumput atau tidak menyapu seketika istirahat atau mengepel lantai. Jadi adanya kesepakatan kelas itu. Nah, hasil dari kesepakatan kelas ini juga saya komunikasikan dengan orang tua yang ada di rumah melalui grup WA kelas, dan juga saya juga mencoba untuk mengajak guru-guru lain untuk berkolaborasi dengan membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Luar biasa sekali ya Bu ya untuk merawat keberlanjutan, dan ini komitmen Ibu ya yang sudah Ibu laksanakan ya Bu ya, dengan membuat tabel, kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan berkolaborasi juga dengan rekan guru ya Bu ya. Maka dapat disimpulkan mengenai percakapan kita pada hari ini tadi, upaya-upaya apa saja Bu ya yang sudah Ibu laksanakan tadi untuk memperbaiki permasalahan murid? Ya, baik. Yang pertama adalah mengetahui gaya belajar dan karakteristik dari setiap peserta didik kita, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah, terutama guru sebelumnya atau guru senior yang lebih bisa diandalkan ataupun sudah mempunyai banyak pengalaman. Dan yang ketiga itu adalah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan para orang tua peserta didik, baik itu melalui grup WA atau ketika bertemu langsung. Dan yang keempat adalah membuat kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan berupa konsekuensi-konsekuensi. Luar biasa sekali Bu ya upaya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dapat ditiru oleh guru lain ya Bu ya. Dari Bu Tri juga menjadi teladan, kemudian menjadi motor penggerak di sekolah Ibu Tri yang bisa dicontoh oleh guru lain ya, dan bisa juga untuk mengedukasi kepada orang tua ya Bu ya tentang upaya-upaya yang sudah dilaksanakan Ibu Tri ya. Ibu Tri, mengenai percakapan kita pada hari ini, bagaimana rasanya Ibu Tri setelah berbincang-bincang, meluapkan segala unek-unek, kemudian Ibu Tri juga sudah menghadirkan solusi-solusi upaya untuk mengatasi permasalahan anak ini, seperti apa? Alhamdulillah bahwa setiap pembelajaran itu alangkah baiknya kita dilihat dari sisi anak, yaitu kita juga mencoba pembelajaran yang selalu student centernya. Kita tidak hanya menyamaratakan kebutuhan anak, terus juga bagaimana kita
kita bersikap dan berperilaku ke anak, karena setiap anak mempunyai kebutuhan karakteristiknya masing-masing. Jadi kita juga tidak asal menghukum anak, tidak sampai menghukum anak, tapi kita mencoba membuat peraturan bersama dengan kesepakatan kelas dan dia sadar akan konsekuensi yang harus dia terima. Jadi jangan sampai kita teacher center yang semuanya adanya hukuman dari guru, adanya pembelajaran hanya berpusat dari guru, tapi alangkah baiknya kita mencoba membuat kelas pembelajaran yang sesuai dengan keberpihakan kepada anak. Luar biasa sekali ya Bu ya, Masya Allah ya. Semoga usahanya Ibu Tri, strategi ini, rencana aksinya dapat terus berkembang dengan sesuai dengan komitmennya ya Bu ya. Terus merawat keberlanjutannya hingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan kita semua ya Bu ya. Baik Ibu Tri, alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini kita sudah menemukan solusi ya dengan dari permasalahan Ibu Tri tadi. Semoga nantinya dapat lebih baik dalam pembelajaran Ibu, dan nanti apabila ada permasalahan lainnya yang ingin Ibu utarakan kembali bersama saya, tentunya nanti kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Kiranya dari saya cukup sekian Ibu. Ya, terima kasih. Ini sangat menginspirasi sekali, luar biasa Ibu, upayanya, rencana aksinya bagus sekali Ibu. Dari saya mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang apabila kurang berkenan di hati Ibu Tri, atau ada pertanyaan salah kata saya dan Ibu Tri, saya mohon dimaafkan Ibu. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dilaksanakan coaching ya, yang dilakukan oleh Ibu Puspa terhadap Ibu Tri. Pada saat pelaksanaan, alhamdulillah Bu Puspa sudah berusaha untuk mengikuti tahapan tirta, di mana pada awal menanyakan bagaimana atau hal apa yang ingin diceritakan, kemudian menanyakan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Tri, menggali segala sesuatu yang sudah dilakukan secara sadar oleh Ibu Tri, lalu menyampaikan hasil catatan. Jadi pada saat menyimak atau memperhatikan apa yang disampaikan, Bu Puspa juga memberikan umpan balik, merangkumnya lalu kembalikan lagi untuk melihat hasil tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, Bu Puspa juga menanyakan kompetensi atau target apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Ibu Tri. Dari semua rangkaian prosesnya baik, karena Ibu juga memperhatikan kondisi tanpa penilaian, tanpa ada asumsi dari Ibu sendiri. Jadi semuanya Ibu hanya menemani, membersamai, menanyakan dari awal kejadian, dari awal proses cerita yang disampaikan oleh Ibu Tri, berakhir juga oleh Ibu Tri. Solusinya kembali lagi kepada Ibu Tri. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dimaafkan sama juga ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Puspa. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa bertemu pada pertemuan hari ini. Pada kesempatan kali ini, apa yang ingin coba Ibu ceritakan atau berbagi kepada saya? Mangga silahkan. Saya ini memiliki permasalahan seperti ini Bu ya. Di sekolah itu saya memiliki program ya, tapi tidak adanya kekompakan gitu Bu, sesama rekan sejawat seperti itu. Jadi kurangnya kolaborasi antar sesama teman guru di sekolah saya itu seperti itu Bu. Nah, saya ingin dari percakapan kita kali ini yang saya harapkan bagaimana ya untuk upaya-upaya atau mengatasi
agar kita bisa kompak seperti itu Bu, untuk mencapai tujuan atau program yang berpihak pada murid seperti itu. Baik, jadi Bu, kendalanya atau yang ingin diceritakan itu tentang rekan guru yang kurang kompak, lalu istilahnya kurang kerjasama antara satu dengan yang lain. Baik, jadi coba disampaikan kembali hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini. Ya, saya ingin mendapatkan solusi Bu ya, bagaimana menggerakkan rekan guru, kemudian bagaimana menjaga kolaborasi, kekompakan untuk mencapai program SD kita itu seperti itu Bu. Kolaborasi, menggerakkan dan menjalankan program luar biasa. Ini jiwa menggerakkannya sudah sangat tumbuh sekali. Nah, untuk selanjutnya kira-kira tindakan atau ciri-ciri seperti apa sih yang Ibu ingin harapkan terdapat pada rekan-rekan guru Ibu agar bisa sesuai yang Ibu harapkan tersebut? Ya, inginnya itu saya itu ketika ada program atau event apa itu ya, sesama guru itu dapat kompak, kita saling dapat mengisi, tidak ada guru yang ini capek, yang ini enggak seperti itu. Jadi berharapnya kita itu saling berkolaborasi demi ketercapaian program kita yang berpihakan kepada murid itu seperti itu Bu. Karena kita juga kan guru itu kan bareng-bareng ya Bu ya, kita kan mengoptimalkan pembelajaran, bagaimana kita mengupayakan memerdekakan belajar murid seperti itu Bu. Tapi menurut saya itu kadang ada beberapa guru yang sulit untuk digerakkan, mereka itu susah keluar dari zona nyaman seperti itu Bu. Jadi sebenarnya dari apa yang Ibu harapkan itu bertujuan pada murid sebenarnya ya Bu ya, luar biasa. Jadi bukan hanya mengharapkan kolaborasi, tapi berujung atau berpusat pada pelayanan terhadap murid. Iya, betul sekali. Lalu jika memang kan yang Ibu harapkan seperti itu ya, kekompakan, kolaborasi, berpusat pada murid. Sebenarnya sih apa yang membuat Ibu tidak bisa melakukan itu? Alasannya, penyebab yang ada di sekolah itu seperti apa? Penyebabnya mungkin berada dari dalam diri masing-masing guru itu seperti itu ya Bu ya. Kalau guru yang mungkin dengan kesadaran diri sendirinya, memang hatinya itu tergerak untuk melakukan perubahan, pasti tanpa disuruh pun atau tanpa disuruh kepala sekolah, pasti mereka mau bergerak atau melakukan upaya-upaya perubahan itu di sekolah. Tapi ketika guru tersebut tidak ada kemauan dari dalam dirinya, tidak bisa keluar dari zona nyaman, ya tidak bisa Bu ya, sulit sekali untuk menggerakkan guru seperti itu. Jadi guru-guru itu sebenarnya kembali kepada dirinya masing-masing, tidak ada motivasi untuk bergerak dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Biasanya kalau misalkan Ibu menemui kondisi seperti itu, apa yang Ibu lakukan terhadap guru-guru tersebut? Ya, kalau untuk dari saya itu saya menjadi contoh dulu ya Bu ya. Ketika saya ingin menggerakkan orang, tentunya saya juga harus menjadi teladan yang baik dulu Bu ya, menjadi promotor perubahan di sekolah seperti itu. Kemudian dengan menjadi teladan yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik, dan komitmen dalam menjaga perilaku baik tersebut sehingga nantinya dapat diikuti, dapat dicontoh oleh guru lainnya seperti itu. Tentunya juga dengan dukungan dari kepala sekolah seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu ya, Ibu menginginkan rekan-rekannya mampu berkolaborasi dan juga Ibu berusaha memberikan contoh. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, pada saat ini kan berhubungan dengan orang lain ya Bu ya. Kalau misalkan hal itu sudah Ibu lakukan, Ibu sudah berusaha memberikan contoh, namun belum bisa menggerakkan rekan-rekan, biasanya bagaimana perasaan Ibu dan reaksi Ibu biasanya seperti apa? Kalau saya itu sebenarnya ya kalau jika ada rekan yang tetap membandel ya dia dalam tanda kutip itu seperti itu ya, saya selalu mencoba untuk terus berusaha. Ini bagaimana caranya ya? Harus dengan memotivasinya, harus dengan cara apa lagi seperti itu. Kemudian hal-hal apa yang mereka senangi gitu ya. Dengan pertama itu mungkin pendekatan dulu seperti itu. Kemudian mereka senangnya apa nih? Mungkin dengan nanti
ada hal-hal yang mereka senangi dari saya ataupun dari program itu sendiri, nanti mereka juga dapat tergerak sendiri hatinya Bu, karena biasanya orang itu kalau ada yang disenangi kegiatan apa atau suatu hal apa yang mereka senangi, pasti mereka terbangkit atau termotivasi seperti itu. Luar biasa, memberikan contoh. Jadi walaupun apa yang sudah ibu lakukan belum memberikan perubahan, ibu tetap melakukan strategi atau upaya tersebut, tetap semangat karena memang apa yang ibu miliki niatkan sangat luar biasa, tetap dijalankan. Untuk hasil dan seperti apa kita pasrahkan saja, luar biasa sekali untuk ibu. Nah, dari apa yang sudah ibu sampaikan, komitmen apa yang ibu berikan terhadap strategi yang sudah ibu rencanakan tersebut? Komitmennya seperti Kalau apa? saya itu agar menjaga konsistensi diri saya ini ya Bu ya, tentunya saya juga jangan harus tetap stabil, memiliki pendirian tetap stabil, menjadi teladan yang baik bagi guru-guru lain, dan tentunya program-program apa yang saya miliki berdampak baik pula bagi guru lain, nggak hanya guru ya Bu ya, tentunya murid, guru, dan semua warga sekolah itu seperti itu. Jadi harus tetap konsisten menjaga kestabilan diri kita itu sendiri, kemudian dan terus merawat keberlanjutan, menjaga program-program itu. Kadang kan program itu hanya sekali ini terus nanti kesini-sininya nggak bisa berjalan lagi. Kita kan harus terus mengupayakan Bu ya, meskipun sedikit demi sedikit itu nanti mudah-mudahan semua guru juga dapat ikut melaksanakannya dengan baik. Luar biasa, Masya Allah. Dari hal apa yang ibu sudah ceritakan tersebut, memberikan memiliki pribadi yang tetap stabil dan berusaha untuk bermanfaat dan berdampak pada orang lain. Apakah dalam komitmen tersebut ibu membutuhkan suatu kolaborasi atau dukungan dari orang lain? Iya, tentunya Bu ya, seperti itu. Tentunya juga dengan pimpinan saya ya, tentunya paling utama itu dengan kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah juga bisa menggerakkan guru-guru lain ya, untuk bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah seperti itu. Kemudian bisa juga dengan komite sekolah memberdayakan, memberi dukungan terhadap program-program sekolah. Dukungan kepala sekolah berarti sangat berarti untuk ibu ya, dukungan kepala sekolah dan mungkin rekan guru yang mulai bisa mengikuti apa yang ibu harapkan, seperti itu yang untuk berkolaborasi. Baiklah Bu, dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, apa sih Bu sebenarnya yang ibu dapatkan dari apa yang sudah kita obrolkan? Iya, awalnya itu saya bingung ya Bu, ini bagaimana menggerakkan guru ya. Ternyata setelah saya percakapan kali ini itu saya menemukan solusi. Ternyata menggerakkan orang itu kita harus membuat orang lain itu senang dulu loh ya. Kita kemudian hal-hal yang mereka senang itu apa, jadi pendekatan batin dulu mungkin Bu ya. Kemudian seperti itu, kalau mereka udah senang pasti juga mereka akan bisa mengikuti program-program sekolah dengan baik. Tentunya bisa berkolaborasi antara sesama rekan guru dengan menjaga kekompakan, kemudian saling berkolaborasi seperti itu ya. Masya Allah. Ini untuk ibu pada pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang ibu rencanakan, komitmen yang ibu punya, lalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, tentunya dukungan bisa tetap berlanjut, terus berusaha hingga bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, bisa berkolaborasi, bisa saling membangun lingkungan yang positif. Masya Allah. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Untuk selanjutnya saya tunggu berita-berita positif dari komitmen yang sudah ibu buat, dari kolaborasi yang ibu dapatkan di sekolah agar lebih tercapai lagi akan apa yang ibu risaukan selama ini. Ya, terima kasih untuk Ibu Puspa, tetap sehat, tetap semangat, mudah-mudahan semuanya lancar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Puspa dan Ibu Mariana sudah melakukan kegiatan coachingnya. Di sini saya tidak Fiati sebagai observer dan pengamat kegiatan hari ini, dan
Alhamdulillah ya Ibu Mariana sebagai coach hari ini, pada pertemuan hari ini, Masya Allah tadi langkah-langkahnya sudah sesuai dengan langkah-langkah Tirta. Dan selain itu selama proses dari awal sampai akhir kita melakukan coaching, tidak ada yang namanya asumsi, judgement atau memunculkan suatu penilaian. Dan selain itu, adanya coaching ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk Ibu Puspa untuk mengembangkan dan menemukan permasalahan yang ada di sekolahnya dan bagaimana untuk bersama-sama menemukan permasalahan dan solusinya ini apa saja, seperti itu. Dan selain itu, semoga kegiatan-kegiatan yang seperti ini dapat dilakukan oleh guru-guru lainnya untuk keperbaikan kemajuan di sekolah selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Puspa dan Ibu Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mariana. Waalaikumsalam Ibu Tri, selamat pagi juga. Ya, Pak, gimana kabarnya hari ini setelah tadi hari ini melakukan pembelajaran seharian Ibu? Alhamdulillah, ya butuh waktu istirahat, tapi sudah mulai semangat lagi karena ketemu Ibu Tri. Pasti ada kendala-kendala di dalam setiap pembelajarannya Ibu ya. Nah, Ibu bagaimana? Ceritakan tentang proses pembelajaran yang hampir kita akhir tahun ini. Selama 1 tahun Ibu ada di kelas 4, mengajar di kelas 4 dan akan berakhir di Juni nanti, sebentar lagi. Bagaimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Ceritakan. Kalau mengenai proses pembelajaran ya Bu ya, alhamdulillah saya punya semangat yang cukup baik dalam artian mencoba media, mencoba beberapa strategi pembelajaran juga, menyisipkan permainan atau mungkin pada saat pembelajaran diadakan ice breaking seperti itu. Iya. Keberhasilan proses pembelajaran juga didukung oleh kualitas guru-guru yang ada di sekolah. Dan bagaimana Ibu program-program di sekolah yang dilaksanakan di Ibu? Untuk program di sekolah yang dilaksanakan, kalau dilihat dari kondisi sebenarnya dari beberapa guru itu sedikit membiasakan untuk berjalan seperti pada pembelajaran yang berpusat pada guru sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk yang pembelajaran terhadap program ada satu sih Bu, mengenai PMM, dan itu belum bisa berjalan di sekolah sebenarnya. Walaupun saya sudah berusaha untuk mengerjakan 1 atau 2 modul, tapi untuk terhadap mengajak rekan-rekan belum bisa saya lakukan seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut dari kegiatan kita coaching hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya sih mengharapkan ya Bu ya, di antaranya misalkan guru-guru memiliki semangat untuk belajar, salah satunya untuk mempelajari aplikasi yang sedang diluncurkan atau yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, yaitu PMM. Karena di dalam aplikasi tersebut sebenarnya banyak media, banyak pembelajaran dan membuka pemikiran kita terhadap pembelajaran yang lebih modern dan terupdate untuk saat ini seperti itu. Ternyata di PMM itu banyak sekali hal-hal baik yang akan kita dapatkan Ibu ya ketika kita mempelajari PMM. Yang menurut Ibu tadi banyaknya referensi media dan referensi teknik-teknik dan model-model pembelajaran yang dilakukan oleh guru lain. Nah, menurut Ibu apa penyebab-penyebab keadaan guru-guru di sekolah Ibu? Menurut Ibu penyebabnya apa atau kendalanya apa Ibu? Kalau dari dilihat di segi teman-teman sekolah, satu biasanya mereka kurang termotivasi untuk mempelajari hal-hal baru. Yang kedua dengan alasan, sudahlah Bu, saya seperti ini pun sudah cukup. Padahal kan banyak sekali gitu yang bisa dipelajari yang bukan hanya bermanfaat untuk anak-anak, tapi untuk pengembangan kompetensi juga sangat bermanfaat. Jadi lebih kepada motivasi mereka untuk mempelajari hal baru itu sangat minim Ibu. Jadi terlalu nyaman dengan
kondisi yang ada seperti itu. Nah, menurut Ibu adanya kendala-kendala yang seperti motivasinya yang kurang, berada di zona nyaman, atau adanya cukup dengan kemampuan yang kita punya sekarang, belum adanya motivasi yang ingin di-upgrade, menurut Ibu langkah-langkah atau strategi apa saja yang bisa untuk mengembangkan motivasi dan kemauan untuk belajar dari guru-guru Ibu di sekolah? Kalau yang sedang saya usahakan sih Bu, lebih ke berbagi dulu terhadap rekan-rekan yang secara karakter membuka diri. Jadi walaupun memang belum bisa mencakup semua rekan yang ada di sekolah, tapi saya berusaha mencoba membangun komunikasi baik terhadap teman-teman yang memiliki semangat untuk belajar. Jadi saya awali dulu dengan komunikasi yang baik, dengan pertemanan yang baik, entah itu coba bertanya jawab bagaimana di kelasnya, lalu bertukar pikiran, karena walaupun dari kegiatan pembelajaran yang kita lihat, ternyata kalau misalkan diadakan komunikasi, kita pun banyak mendapatkan hal baru dari rekan tersebut. Jadi saya mulai dari lingkup yang kecil yang terlihat membuka diri seperti ini. Masya Allah, semoga langkah-langkah Ibu dapat dipermudah oleh guru-guru dan kepala sekolah yang ada di sana. Lalu Ibu, ketika langkah-langkah itu yang akan Ibu kerjakan, lantas komitmen-komitmen apa saja dari langkah-langkah tersebut? Kalau untuk komitmen itu, kebetulan kan kita untuk hampir 1 bulan 2 bulan ini kan sudah ada absensi menggunakan aplikasi. Jadi untuk pulang pun kita sampai 2:30. Jadi saya berusaha memanfaatkan rentang waktu dari anak-anak pulang sekolah sampai menjelang absen pulang. Biasanya untuk awal saya buka obrolan ringan terhadap guru-guru atau sekedar membuka gadget yang ada yang saya punya, lalu bersama-sama bercerita, Bu, saya dapat hal baru, saya ada seperti ini, kalau misalkan dilaksanakan di pembelajaran seperti apa. Jadi walaupun saya yang membawa, saya juga berusaha untuk berkonsultasi dengan guru tersebut, meminta bantuan, meminta saran, dan berharap bisa melakukan kolaborasi. Masya Allah, Ibu. Nah, makanya tadi menurut Ibu dibutuhkan adanya suatu kolaborasi untuk komitmen-komitmen yang sudah Ibu rencanakan ini dapat berhasil. Kolaborasi dengan siapa saja Bu yang menurut Ibu? Kalau untuk kolaborasi yang paling utama sih terhadap lingkungannya Bu ya, kepala sekolah, karena bagaimanapun kalau misalkan ingin berjalannya program, langkah pertama ya berkonsultasi dan minta persetujuan. Lalu yang kedua itu saya mengenai aplikasi PMM ini, ada guru Pak Firman namanya, beliau itu waktu ada pelatihan PMM se-Kabupaten Cirebon mendapatkan atau ditunjuk sebagai perwakilan dari Kecamatan Pleret, dan beliau melakukan pelatihan tersebut. Nah, dari apa yang sudah beliau dapatkan, saya berusaha untuk belajar dan berusaha untuk mengajak bagaimana menerapkan apa yang sudah beliau dapatkan dan berbagi ke rekan-rekan timnya. Masya Allah, semoga dengan adanya Pak Firman dan Ibu juga di sekolah, semoga dapat memberikan kebermanfaatan dan PMM-nya juga dari aplikasi PMM itu bisa memberikan kemajuan untuk perkembangan peserta didik itu ya Bu ya. Nah Ibu, dari kegiatan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari kegiatan hari ini ya Bu ya, awalnya kan saya merasa ingin gitu memiliki rekan-rekan yang berkembang, apalagi dengan peluncuran aplikasi dari pemerintah yaitu PMM. Kemudian setelah berkomunikasi, ngobrol sama Ibu, saya jadi lebih terbuka bahwasanya yang perlu saya lakukan adalah sedikit namun memberikan perubahan, seperti mencoba komunikasi dengan rekan-rekan yang membuka diri, lalu selanjutnya berusaha memberikan terbuka dan meminta bantuan kepada ahlinya, yaitu Pak Firman yang memang sudah mengikuti pelatihan PMM seperti itu. Baik Ibu, Masya Allah, semoga rencana-rencana Ibu dari awal sampai akhir diberikan kelancaran dan dukungan dari pimpinan Ibu
meningkatkan sumber daya manusia kita, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah sekarang Ibu, yang paling penting adalah apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa lebih tenang dalam artian bahwasanya apa yang saya harapkan itu bisa terlaksana dengan hal yang sederhana dulu. Jadi bukan berarti walaupun saya ingin teman-teman berubah, tidak lantas semua ingin saya rubah sekaligus, tapi perlahan dari yang bisa dijangkau, diluaskan kembali, disamakan pemikirannya, berbagi untuk berkolaborasi, diminta untuk saling berkomunikasi. Itu juga langkah-langkah yang menenangkan untuk bisa mencapai apa yang saya harapkan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga adanya kegiatan ini kita saling memberikan kebermanfaatan untuk perkembangan diri kita sendiri terutama, dan untuk kemajuan dari peserta didik kita. Kesempurnaan hanya milik Allah ya Ibu ya, kita sama-sama untuk selalu mencoba belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih Ibu Mariana atas waktunya dan kesempatannya hari ini. Sama-sama, terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Tri sebagai coach dan Ibu Mariana sebagai coaching. Di sini saya Puspa Pandini sebagai observer atau pengamat, dari Ibu Tri sebagai coach ya Bu ya. Pada umumnya sudah cukup baik Bu, sudah terlaksana alur tirta ya, yaitu tujuannya itu sudah disampaikan tadi, ada pertanyaan tujuan, kemudian ada bagian identifikasi dari permasalahan mengenai PMM seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada rencana aksi juga yang sudah disampaikan oleh Ibu Mariana, itu sudah pertanyaannya mengarah ke rencana aksi. Kemudian ada juga komitmen atau tanggung jawab yang sudah Ibu sampaikan tadi kepada Ibu Mariana. Di sini sudah cukup baik Bu, sudah bagus, sudah mengembangkan potensi yang dimiliki dari Ibu Mariana. Pertanyaannya sudah berbobot. Di sini juga ada keterampilan coaching yang sudah Ibu penuhi Bu ya, ada presence atau kehadiran penuh. Di sini Ibu sudah ada kehadiran penuh, sudah mengamati atau berinteraksi secara full Bu, badannya, jiwanya, raganya, kemudian perasaan Ibu Tri juga sudah mendengar aktif di sini pada Bu Mariana. Kemudian juga sudah ada pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan ke Bu Mariana, sehingga Bu Mariana bisa menyampaikan atau bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan PMM tadi ya Bu ya. Seperti itu Bu. Di sini juga tidak ada penilaian, bebas dari penilaian dan asumsi, dan tidak ada judgement ya Bu ya. Sudah baik. Kemudian pertanyaannya sudah mengarah pada menggali potensi dari potensi yang dimiliki dari Bu Mariana, kemudian sudah mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach atau Bu Mariana ya. Seperti itu saja Bu. Semoga dengan praktek coaching kita ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, bagi Ibu Tri, Bu Mariana, tentunya saya sendiri. Segitu saja dari saya, sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.